Kamera roll. Oke. Audio roll. Oke. Alright. Alright. Welcome to Studio Serat Palapa buat Upin. Bukan. Buat teman. Iya. Ini YouTubers food vlogger. Yeah. Hey, ngeri. Oke. This is wawancara with Abdel Ahrian. Are you ready, Pin? Yeah. Oh, ready bro? Alright, I like it. Ini kayak cara tinju. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, and action. Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Bang Pin. Wey. Apa nih, beatboxer atau food vlogger atau Bisa dibilang begitu sih. Yang Bisa mana? beatbox. Kalau gua awalnya memang beatboxing. masih sekarang sama sekarang? Masih, tapi bukan menjadi hobi yang menghasilkan lagi. Maksudnya udah nggak manggung-manggung lagi, udah nggak ngambil job dari beatbox. Tapi masih nggak beatbox kalau lagi di rumah mah. Karena nggak ada panggungnya atau karena pandemi atau karena memang lu udah Karena nggak? mungkin karena fase peminatnya udah makin mengecil kali. Kalau kacamata gue sih. Gitu. Oh, Jadi emang udah nggak beatbox, ambil job lagi. oh, dulu lumayan rame. Duluan mana sama YouTube? Awal kalau nge-YouTube mah dari zaman beatbox udah nge-YouTube tahun 2010. Udah lama banget lu Udah lama, tapi waktu itu atas nama YouTube-nya kan Jakarta Beatbox. Ah. Kalau nama Bang Pin itu 2017, Cing. baru mulai ke food vlogger. Iya, baru makan tahun 2017. Emang lu seneng makan atau tahu jenis-jenis makanan? Lebih ke konten sebelum makan kurang laku di gue. Kan lu nge-vlog tuh, kayak kurang laku. Dan gue Apaan? nge-vlog gitu. Oh, kegiatan sehari-hari. Iya, nah cuma gue nggak pede di depan umum gitu kan. Iya. Kayak orang gila nih gue nge-vlog ini. Gue bukan bilang salah nge-vlog, tapi buat gue nggak, bukan passion lah, nggak suka lah. 2017, akhirnya teman gue bilang, udah kalau lo nggak passion di vlog, daripada hasilnya setengah-setengah, ambil konten yang lo suka aja, dikasih idenya makanan. Gitu, akhirnya main konten makan. Pak ikut manajemen, Awalnya nggak solois gitu. Gue dulu berdua sama mantan gue. mantan cewek. Iya. Sekarang jadi bini? Enggak. Udah putus sih. Oh, udah putus. Udah putus. Sekarang udah ada bini. Masih diusahakan lah. Masih Dia udah punya laki. nggak tahu deh. Tapi masih menjaga hubungan dengan baik lah. Iya. Tapi yakin dia menemukan yang lebih baik dari lo ya. Insya Allah. Iya. Awal nih. Iya. Ngerokok dulu dah. Iya, santai. Iya. Tapi lo hari-hari ada kerjaan lain selain YouTube. Karena sekarang kan gue uploadnya kan Senin sampai Minggu, Cing. Iya. Iya. Jadi otomatis memang waktunya lebih banyak buat bikin video. Oh. Tapi selain bikin video, yang lagi difokusin dalam 2 bulannya adalah dagang makanan. Oh, udah buka usaha. Buka usaha makanan. Apaan? Pertama itu ada nasi sei sapi, tapi pakai sambal bebek Madura gitu, sambal hitam. Oh, CC itu yang kayak itu ya, kobas ya? Iya, Kobas bikin. sei sapi gitu. Itu apa sih kalau C itu? Sei sapi itu daging sapi yang dimasaknya dengan cara diasap, Cing. Oh. Jadi kayak diasap selama berapa jam, jadi ketika dimakan tuh ada wangi-wangi asapnya. Oh. Gitu. Yang kedua gue dagang sate Jepang, sate khas Jepang gitu di Panglima Polim. Dia, itu dong, kalau di video disensor dong, kotak-kotak kalau Jepang. Tergantung langganan yang mana, Cing. Kalau premium enggak, oke. Kalau premium enggak ya emang? Enggak, mau. Dia lo emang bisa masak? Atau Lebih ke kolaborasi sih sebetulnya, Cing. Oh. Kalau yang saya sapi itu, basicnya dia dulu pernah kerja sama gue. Habis itu nggak lama dia ngajakin gue kerja sama lagi, tapi bikin menu kolaborasi. Sebelumnya ngapain? Gue review makanannya, dia endorse gue buat review makanannya. Terus insight-nya bagus, terus dia ngajakin gue buat bikin menu collab. Gitu. Kalau yang sate Jepang itu basicnya punya teman gue, udah berjalan sekitar 6 bulan lah. Nah, habis itu gue baru join sekitar 2 bulan yang lalu, chip in. Habis itu juga Potongan uang juga? Ya, sekalian juga bikin menu collab. Gitu. Iya. Dua gitu sih. Jadi lebih fokusnya ya ke YouTube sama dagang. Kalau Yudo enggak ya, dia Bungkus Network itu? Bungkus Network itu lo akrab sama dia? Gimana ya? Saya kadang-kadang kalau ngomong dia suka nggak kuat gitu hati. Gitu. Kenapa sih emang dia? Itulah kadang kita nggak mau ngebuka aib ya, cuman Iya, emang iya.
Bangsat. Oke, itu dong. Biar kan. Uang pelicin lo dong. Baiklah. Jadi kita cerita. Iya. Emang kalau food vlogger itu ada ininya ya, ada komunitasnya ya? Sebetulnya bukan komunitas, Cing. Lebih ke kadang kalau komunitas kan mungkin skalanya gede ya. Lebih dari 10 mungkin. Kalau kita lebih ke circle yang teman-teman dekat lah, bukan komunitas. Kalau komunitas kan teman-teman biasa. Kita punya dibilangnya teman dekat lah. Ya termasuk ya Yudo dan yang beberapa lainnya. Gitu. Main bulu tangkis lo ikut gak? Bulu tangkis ikut. Cuma gue sebagai wasit lah. Service kayak gitu-gitu. Karena gue mumpuni main bulu tangkis kan. Tapi gue ikut musik gue main. Apa yang lo mainin? Apaan tuh? Biola. Wah, gue mau ngelucu depan pelawak takut mah asli loh. Kalau di konten saya bercanda pasti ketawa. Di sini saya takut. Iya. Jadi basic pendidikan lo apaan dulu sekolah? Gue S1 kuliah hukum. Kok bisa ke bareng sama ngebeatbox? Dulu nge-beatbox SMA, Cing. SMA gue udah nge-beatbox. SMA nge-beatbox. Awalnya memang intinya adalah nge-beatbox gue sebagai musik yang gue suka aja, hobi. Gitu. Jadi memang ngelakuinnya seneng, latihan, ikut komunitas juga. Habis itu berjalannya waktu karena mungkin gue all in sepenuh hati ya di hobinya, akhirnya jadi menghasilkan. All in apa all out? All in, all out, betul all out. Kalau all in dulu baru. Iya betul. Kalau all fresh toko buah. Iya. Kalau all shop. Let's go. Iya. Jadi lo gak pakai nih sama sekali hukum? Pakai lah. Saat ini yang bisa digunakan dari kuliah hukum adalah kalau gue ada perjanjian kontrak sama klien, kerja sama atau segala macam, kan ada kontrak itu perjanjian kerja dan segala macam, gue bisa bikin dan tahu. Jadi ketika klien gue mulai, misalkan ada yang aneh-aneh, misalkan, gue tahu apa yang mesti dilakuin. Pernah nggak ada yang aneh? Ada. Cuman nggak sampai di level yang sampai nipu, enggak lah. Gitu. Cuman kayak nggak telat pembayaran gitu lah misalkan. Gitu. Iya. Jadi gitu. Jadi gue tahu apa yang gue lakuin lah. Jadi di YouTube udah lama banget, 11 tahun, tapi di makanan baru, udah lama juga ya, 4 tahun. 4 tahun. Ya lebih lama Yudo setahun lah. Yudo 2015. 2015 ya. Gue 2016 baru masuk. Maksudnya fokus ke makanan 2016 lah. Lu makanan semua doyan? Kalau Yudo kan semua doyan. Masuk makan temen ya. Kalau itu hobi kan bukan? Passion. Selera, bukan? Oh iya, kalau gue makanan, gue nggak begitu suka makanan laut sih, Cing, sebetulnya. Ikan-ikanan gitu? Pemilih lah, paling kayak bandeng, gurame doang. Tapi kayak ikan kerapu lah, ikan bawal, gue nggak begitu makan gue. Tapi masuk nggak? Masuk, tapi gue misalkan dikasih pilihan ikan sama ayam, gue mendingan pilih ayam. Tapi kayak cumi udang gue makan. Tapi kalau yang untuk ikan-ikanan gue nggak begitu. Gitu, jadi gue pemilih banget sih. Terus pete, jengkol gue nggak makan. Aneh soalnya, Cing. Apaan aneh? Pete jengkol enak banget. Kagak, bau. Gue pernah makan nggak ketelan loh. Karena? Tahu, sensasi di mulut tuh aneh, kayak bau gitu, terus kayak nggak aneh deh. Nggak ketelan. Masaknya nggak bener berarti. Kalau lo merasa masih pas lo kunyah bau, nggak bener masaknya. Wah, gue kurang tahu, tapi gue nggak cocok sih, Cing. Udah pernah nyoba berapa kali? Udah deh, mulai dibikin jengkol rendang udah nggak masuk. Enak tuh. Dibikin dibikin kecap gitu tuh, apa? Semur. Iya. Padahal di tempat makan nasi uduk Betawi kata kan paling enak tuh deh. Iya. Gue nggak cocok, Cing. Gue nggak cocok. Nah, gue juga nggak doyan tuh. Doyan jengkol doyan, tapi kalau di semur nggak doyan. Dia apa ya enaknya? Dikasihin ke temen gue aja. Oh iya benar sih. Benar. Karena rasanya aneh, pahit ya. Iya, nggak enak. Iya, tapi namanya selera ya. Iya. Nah, tapi kan lo bikin, berarti makanan yang lo review juga lo pilih-pilih. Yang lo doyan aja apa lo berani coba makanan? Tergantung, kayak itu gue pernah dapat endorsement tempat makan jualan kepala ikan. Kakap. Manyung, tau nggak ikan manyung? Oh, ikan ini dong, ikan lagi sebel. Iya, manyun. Waduh. Ikannya lagi sebel, manyung aja lo. Iya, betul juga ya. Aduh. Iya, gak terpaksa lo makan? Terpaksa, karena kan memang kebutuhan konten dan kebutuhan duit. Iya, jadi gue sih maksudnya bukannya nggak suka banget, cuman ya gue kalau ada pilihan lain dengan pilihan lain lah ketimbang ikan. Kalau emang lo harus beli, maksudnya lo nggak akan beli itu? Nggak. Oh, nggak cocok gue. Tapi aja nih, Man. Man, azan dulu ya.
Oke, kita sambung lagi. Tadi udah sampai ke endorse. Iya. Jadi memang harus profesional ya. Iya dong. Walaupun lo nggak suka gitu, tapi harus lo nikmatin. Mesti dinikmatin. Bukannya jadi ngebohong kayak begitu. Iya juga ya. Tapi iklan bohong semua sih emang ya. Iya. Belum tentu juga. Kan jangan percaya semua apa yang kalian lihat di sosial media. Salah juga ya. Tapi iya sih beneran kan kita karena emang suka banyak pura-puranya di depan kamera. Siapa itu? Semua Oh, orang. semua hanya. Iya. Maksudnya pengen tahu saya. Iya, gitu. iya. Banyak yang berpura-pura gitu. Ada yang nggak suka, ada yang ngerokok aslinya, tapi di kamera dia nggak mau Terlihat ngerokok karena takut ini jelek apa namanya? Image-nya. Image jelek atau berdampak jelek buat yang ngelihat. Oh, gitu. betul. Ada rasa tanggung jawabnya juga. Betul. Gitu. Itu saya. Ya, Yudo ya. Takut. Oh, takut kalau istri. Iya. Cuma sampai jam 12 malam nge-live. Waduh. Di Soket. Iya. Dia emang sama Yudo lo akrab banget. Sebetulnya akrabnya tuh gue baru 1 tahun terakhir ini sih, Cing. Karena ada proyek bareng. Kenapa? Proyek bareng. Enggak, basically mah kenal udah lama. Cuman gue mulai deket dan lumayan sering cerita ya 1 tahun inilah. Karena gue tipikal yang nggak gampang. Gue orang tongkrongan sebetulnya, Cing. Cuman gue nggak suka SKSD. Oke. Jadi ketika gue so asik sama Yudo, dia takutnya nggak terima dengan so asiknya gue. Jadi gue butuh waktu untuk kenal lama, main atau ngopi sama-sama, barulah mulai deket-deketnya tahun-tahun ini. Gitu. Yang Yudo, mungkin Yudo salah satu partner di YouTube yang akhirnya jadi sahabat gue dia lah. Gitu. Yang mau lo suruh-suruh gitu ya? Iya, Bansur. Gitu, sama partner buat yang lain. Bandel-bandel ya? Iyalah, tapi masih dalam konteks yang tapi bukan masih dalam konteks yang seyogyanya. Oh. Iyalah. Oh enggak. Iya. Alkohol nggak ya? Alkohol? Oh tidak. Apa itu alkohol? Saya udah stop. Oke. Stop beli. Maunya minta. Yang beli Yudo? Iya. Gitu. Habis sama gue Lido. Iya. Enggak, mabok-mabokan enggak ya? Gue mabok sih gini, Cing. Gue tuh tipikal yang opsional. Maksudnya tergantung lokasi. Tergantung kalau misalnya teman-teman gue juga lagi pada mabok, kalau gue lagi gak pengen, gue gak pengen. Cuman kalau kondisi lagi udah lama nih nggak minum, ya minum. Tapi yang nggak berlebihan lah. Masih dalam konteks yang gue masih tahu batasan gue sampai sini nih kalau minum. Gue sampai muntah, kecelakaan tuh gue nggak pernah. Makanya gue kadang-kadang bingung kok orang kalau mabuk tuh bisa sampai kecelakaan, sampai blackout. Gue bingung tuh. Karena dia nggak tahu batas toleransi badannya. Mungkin. Gitu. Jadi gue pikir, udah cukup nih segini. Gue udah ketemu happy-nya, ya udah stop. Oh, ada kan orang yang minum kalau belum ngeliat orang jadi 4 belum mau berhenti. Emang ada gitu? Ada, ntar orang masih 3 nih gitu. Dia udah pakai kacamata kali tuh. Wah, 4, 1. Jago. Selamat ini ngebungkusnya sak. Aduh. Jadi di YouTube sekarang ini nih, apa namanya, mata pencarian utama. Pada akhirnya, Selain yang itu ya, usaha itu ya. Pada akhirnya iya. Ya bagi gue juga, gue bisa buka tempat makan atau usaha itu juga modalnya dari YouTube. Dari YouTube. Gitu, makanya gue gak akan pernah ninggalin YouTube gitu. Sampai di batas waktu yang memang yang udah, gue gak tahu kapan lah gitu. Karena pasti kan berhubungan dengan usia, pasti semakin tua lu gak akan semakin produktif. Ya. Terus lu juga udah gak bisa makan sebanyak ini saat ini ketika gue udah tambah tua. Jadi gue rasa di usia saat ini gue mau mencoba untuk memaksimalkan apa yang gue punya saat inilah. Tenaga dan waktu. Gitu. Tapi dibilang buat jadi sumber penghasilan utama, iya. Saat ini gitu. Ketutup nih sama sekarang ininya, cash flow YouTube lo. Puji Tuhan sih ketutup, Cing. Ya rezeki mah ada aja ya kadang ya. Rezeki mah kadang ada aja, cuman ya kalau ditanya selalu ada ya fluktuatif. Ya kadang ngepas, kadang ada gitu. Tapi nggak pernah kurang. Nggak sih, puji Tuhan belum pernah ke situ. Anjay. Belum pernah sih. Aman-aman. Kalau dihitung-hitung lo waktu lo kuliah kan tujuannya pengen kerja kan? Enggak. Dah. Gue tuh gini, Cing. Gue tuh Gimana? keluarga gue tuh kan background TNI. Waduh, tentara. Iya, gue kan keluarga Medan. Bokap Medan, nyokap Jawa. Nah, bokap gue tuh kakek gue tuh TNI.
Dan beberapa keluarga juga ada yang kerja di polisi, ada yang di TNI. Jadi ketika gue SMA itu bokap dulu tuh almarhum memaksa gue buat ikut PNS awalnya. Pegawai negeri swasta. Sipil dong. Oh, sipil. Iya. Enggak, bokap lu bukan tentara. Bokap gue ini mengurus perizinan kayak mau bikin IMB segala macem. Oh, oke, ya. Atau legalitas hukum di sebuah perusahaan lah. Habis itu pas gue SMA, bokap meminta gue buat masuk PNS awalnya. Makanya pas lulus SMA, waktu itu gue udah nge-beatbox tapi belum fokus YouTube. Akhirnya waktu itu gue ikut CPNS. Buat sebuah departemen lah pemerintahan, ikut CPNS. Ikut tuh tes fisik, tes tulis. Nah, habis itu intinya gagal. Habis itu bokap gue suruh gue kuliah. Nah, karena gue nggak jago matematika, gue mendingan kuliah yang berhubungan dengan apal-apalan, yaitu hukum. Gue ambil hukum, Cing. Dengan tujuan atau dengan visi misi adalah lulus kuliah hukum, gue mau ngambil SIPSS, sarjana ilmu kepolisian. Emang bisa? Bisa, lewat jalur hukum, lewat fakultas bisa. Cuma nggak semua fakultas. Tapi harus jadi polisi. Maksudnya? Lo ngambil apa? Hukum, buat ambil sarjana SIPSS, sarjana ilmu kepolisian apa? Nah, itu harus polisi nggak? Polisi, jadi polisi. Jadi polisi kan? Iya. Ikut kayak apa? Pendidikannya lah. Bukan akpol. Bintara. Apa sih namanya ya? Kalau kita lulus S1 terus daftar ke polisi yang di perwira karir ya, apa sih? Iya, pokoknya bisa. Jadi begitu lo kelar kuliah, lo baru daftar polisi. Iya. Gitu. Kan polisi bisa bintara, bisa akpol, bisa SIPSS. Oh, okay. Nah, kalau SIPSS itu lo masuknya kuliah dulu. Baru masuk pendidikan polisi 9 bulan kalau nggak salah. Iya, betul benar. Nah, langsung nanti pangkatnya gue tuh IPDA balok 1. Iya. Jadi buka gue, ya gitu aja deh kuliah hukum. Nah, salahnya gue di pertengahan kuliah, setahu gue tuh kalau masuk SIPSS polisi itu mesti ambil fakultas hukumnya yang pidana. Lo ngambil? Perdata. Gue nggak tahu. Aduh, salah info. Udah kepalang semester 6 gue udah masuk di perdata, Cing. Sedangkan dibutuhkannya kan kalau di Indonesia tuh hukumnya hukum pidana. Kekerasan dalam rumah tangga, penipuan, penggelapan uang, kayak gitu-gitu. Nah, udah salah, gue ambil perdata, ya udah kuliah lanjut. Nah, bokap gue kayak minta gue buat ngambil sekolah notaris, Cing. Lo sekolah juga? Kagak. Karena udah kena YouTube sama kena beatbox waktu itu. Beatboxnya lagi on the top, YouTube-nya lagi mau naik ke atas nih posisinya gitu, dengan beatbox juga. Karena lebih menjanjikan itu secara keuangan, ya kayak gue fokusnya ke situ. Sempat alot 1-2 tahun sama bokap nyokap gue, karena bokap nyokap gue mau gue masuk itu notaris, kalau nggak kuliah ngambil pradi gue buat dapetin kartu advokat. Iya. Gitu. Advokat kan juga harus sekolah lagi nggak? Iya, 3 bulan apa buat dapetin, ibaratnya dapetin SIM-nya deh, izinnya, izin buat lu jadi pengacara itu. Gitu. Cuman kan buat itu gue pemikiran kalau gue ambil sekolah pradi lagi, gue nanti masih masuk di law firm atau kantor pengacara yang udah gede. Ya, jadi gue pikir terlalu banyak buang-buang waktu, dan gue ngerasa waktu itu visi misi gue udah nggak di situ. Visi lo foya, misi lo foya. Waduh. Visi misi foya. Don't play bosku. Itu foya. Don't play bosku. Iya. Karena udah terkontaminasi dengan beatbox dan YouTube. Iya. Udah menghasilkan uang lagi. Iya. Iya. Walaupun memang kalau dibilang di angkatan-angkatan gue, waktu itu gue di YouTube agak telat masuk sih, Cing. Karena kebandelan 2010 telat masuk. 2010 udah ada. Maksud gue telat ketika gue bikin channel gue sendiri, Bang Pin ini. Oh, oke, ya. Gitu, karena di teman-teman beatbox gue itu udah pada punya YouTube, dan gue belum mulai gitu. Kayak gue masih asik dengan kenakalan gue waktu itu. Iya. Jadi kayak ngapain aja lo, nyolong apa aja? Gue waktu itu gue seperti cerita sama Yudo, gue tuh 2017 tahun tuh pernah kena di fase ngeganja, Cing. Nyimeng setahun, karena gue dulu ngefans banget sama satu penyanyi hip hop luar negeri, dan itu gue jadi ke bawah tuh sama gaya hidupnya dia. Jadi 2017 itu gue setahun betul-betul uang gue manggung, uang jajan gue tuh habis buat jajan itu. BNN kalau mau cek saya sudah negatif, sudah bersih. Cimeng, tapi sabu? Enggak. Oh, enggak. Soalnya enggak, soalnya terlalu jauh, Cing, menurut gue. Karena kalau ganja setahu gue tuh nggak adiksi. Adiksi cabai rendah. Emang ya? Iya, lebih rendah dari tembakau. Oh iya, Cing, ini. Iya. Tapi banyak yang bilang itulah pintu gerbang untuk masuk ke narkoba yang lebih
Kacau. Bersyukurnya gue nggak sampai ke fase itu. Cuman gue memang sama teman-teman tongkrongan gue tuh dulu cukup aktif lah, gila lah sama hal itu. Karena gue ngerasa ketika gue konsumsi itu ada rasa kesenangan yang gue bisa dapetin ketika tanpa pakai itu. Waktu itu. Okay. Jadi waktu itu pas 2017 gue habis waktu gue buat itu. Jadi telat buat bikin YouTube lah dan segala macam. Sampai ada satu titik di mana satu titik yang dimana betul itu membuat gue takut banget. Akhirnya gue stop. Ke-gap. Hampir ke-gap. Jadi ada razia di situ, gue lagi mau ke rumah teman gue, mau pesta. Terus di perjalanan tiba-tiba ada razia gitu. Yang dimana sebelumnya pas di laut itu tuh nggak ada. Gitu. Jadi kondisinya teman gue di jalan duluan, dia telepon gue, lu mau ikut gak? Gue mau ikut, dia putar balik lagi, jemput gue dan dia ngeliatin jalan yang sama lagi. Tadinya nggak ada. Habis itu udah di stop. Posisinya tuh gue bilang cerita ini kalau bukan karena kuasa Tuhan waktu itu gue diselamatin, gue udah masuk. Karena posisinya temen gue bawa paketan 25 sama di kotak rokoknya tuh, di kotak ceritanya tuh ada 3 linting apa nggak salah. Dan itu udah kelihatan banget sebetulnya. Udah polisi udah ngecek KTP dan situ gue pasti udah kecing di celana gue. Saking takut. Gue cuma bilang, wah malam ini gue habis. Pilihannya cuma 2, either gue masuk atau gue nanti di rehab. Cuman secara masa depan kayaknya udah habis nih gue gitu. Jadi habis itu hampir ke gap, tapi puji Tuhannya gue masih diselamatkan dengan dikasih kesempatan sama Yang Maha Kuasa buat tobat. Malam itu juga gue pulang, nggak jadi. Gitu. Itu barang kita buang semua di jalan. Gue bilang, gue minta itu buang, gue buang. Itu lu buang, gue nggak mau lu bawa. Terus gue pulang. Buang di mana, Mas? Cari yuk. Wow. Jadi gue buang di jalan, habis itu udah habis. Semenjak itu gue stop. Gitu. Dan saat itu juga teman-teman gue yang dulu teman-teman gue make udah bersih lah gitu. Kecuali alkohol, kadang-kadang masih minum lah. Cuman kalau narkoba atau ya. udah enggak gitu. Melanggar hukum masalahnya. Iya, tambah gue juga sekarang lagi ngebangun nama gue, YouTube dan segala macam. Gue rasa agak sedikit bodoh ketika itu semua jadi rusak dengan kesenangan sesaat itu. 2017 cing, fase-fase gue ngegelek dah. Emang enak ya? Lu? Buat gue bukan, ya satu kalau dibilang enak, kalau gue bilang gak enak agak munafik sih. Enak karena gue ngerasa happy, gue bisa happy dengan hal-hal yang simple aja gitu. Ngeliat temen gue batuk-batuk, gue bisa ketawa sampai geli banget lah, ketawa banget ya gitu. Nah itu membuat gue kayak, gue seneng banget nih gini nih gitu, happy, hidup jadi santai gitu. Cuman ya gue jadi nggak bisa menggapai visi misi hidup gue gitu karena udah fokusnya ke gele aja. Terus itu gue stop, ya udah nggak lagi karena dapat kejadian yang hampir ketangkap itu. Iya. Udah nggak mau lagi jadinya ya? Nggak cing, makasih dah. Gue nggak nawarin juga sih. Iya sih, benar sih. Tapi kalau ada sih, jangan. Boleh dibuang. Boleh dibuang kan? Iya. Aduh. Iya. Jadi lo kalau ada orang-orang yang berita narkoba gitu, lo bisa memahami nggak bahwa mereka juga sebenarnya pengen berhenti? Sebetulnya memahami si user ya gitu ya. Iya. Lo bisa memahami nggak? Mas bisa diem nggak mas? Saya lagi syuting nih. Iya. Bersik banget. Dia pakai kali itu dia. Iya. Pakai. Cuman Kredok. Iya. Dia ini nih. Iya. Kalau gue ngelihat kasus-kasus kayak entah artis lah atau siapapun, beberapa teman gue juga ada yang sempat ketangkap. Gitu. Cuman gue berpikir gini, mungkin dia belum ketemu, mungkin itu adalah waktunya ketika dia memang mesti stop dengan ketangkap. Karena kan bagi gue ada, setiap manusia itu punya fase turn back time-nya masing-masing sih. Ada titik baliknya, mungkin bisa tahun ini, mungkin tahun depan gitu. Kalau dibilang salah ya udah pasti salah, dengan pakai gitu udah salah menurut gue. Tapi kalau dibilang menyikapinya gimana? Ya ketika udah kejadian itu ketangkep, bagi gue ya berarti udah satu peringatan buat untuk stop. Nggak lagi gitu. Jangan nunggu sampai 4-5 kali sampai lu baru stop menurut gue. Karena yang gue takutin adalah impact badan lu 10 tahun atau 15 tahun dari selesai lu make. Gitu. Jadi gue sih nggak menghakimi atau menjustifikasi sih. Karena bagi gue terkadang mereka juga melakukan itu. Siapa? Akbar ya? Bar? Iya, Mas. Ayo masuk, Bar. Nggak apa-apa lah. Mana?
Langsung aja Mas Akbar. Masuk aja, Bar. Mas. Iya udah. Deh. Oh. Kaget gue. Gue pikir benar siapa? Kirain BNN. Iya. Wah, di tanah dalam. Ya. Tanah dalam. Dulu kalau gitu sih nyimpen di situ, Dok. Nyimpen di situ biasanya. Karena kan nggak gampang wah, gua kasih tahu ya. Jadi bawa selangkangan, emang gitingnya lebih ini sih. Kalau Oke, masuk. masuk, Bar. Ya. Udah banyak. Nah. Oke, lanjut lagi ya. Iya. Jadi gitu, Cing. Gue nggak menjustifikasi siapapun sih, karena bagi gue mereka punya alasan ketika mereka memulai itu. Iya. Entah faktor lingkungan atau mungkin belum menemukan menemukan gaya hidup yang baik buat dia sih. Iya. Orang punya titik balik masing-masing. Iya. Waktunya kapan, caranya gimana ya mereka sendiri yang nemuin. Nah, lo pas pengen ke gap itu. Iya, Cing. Itu aja nggak kata-kata gue udah kecing di celana gue. Iya. Takut gila, setakut itu gue. Jadi ya udahlah, kayaknya mungkin bagi gue tuh waktu itu gue disentil. Nah, yuk lo insaf yuk gitu. Ya udah kayak gue stop situ. Stop deh. Udah clean sampai sekarang ya? Clean. Alhamdulillah. Ya. Jadi bisa lebih fokus kerja. Nggak ada resiko lagi untuk rusak karena hal-hal yang nggak penting. Iya, betul. Iya. Nah, sekarang usaha sejauh mana peningkatannya? Lo udah berapa tahun? 6 bulan ya? Apanya? Yang si dagangan sate Jepang. Ini puji Tuhannya, gue kan jadi dagangan ini sebelum gue masuk ke pemilikan. Gue lupa deh, 4 bulan yang lalu apa 5 bulan lalu sempat diundang Raffi Ahmad, dibeli 1 gerobak dibawa ke rumahnya dia. Gue pesen dong bawa ke rumah 1 gerobak dibawa ke sana. Karena apa tuh dia mesen itu? Kayak kok dia tuh punya konten kalau salah, punya konten yang suka beli makanan tapi langsung segerobak-gerobak gitu kan. Doi kan sultan kan dibilangnya kan. Jadi itu dibawa ke sana. Nah, after itu sellingnya jadi bagus penjualannya, Cing. Habis itu juga beberapa teman-teman YouTuber juga datang, termasuk Yudo. Gue juga waktu itu gue review buat channel gue. Ada beberapa YouTuber juga datang buat nyobain. Pembeliannya di bagus banget. Pembeliannya itu gue tuh bisa buka jam 6, itu kadang-kadang jam 5, setengah 5 udah pada ngantri, Cing. Waktu belum buka udah ada ngantri? Udah ngantri. Itu gue pernah jualan dalam waktu 3 malam itu. Cuman butuh waktu 45 menit gue bisa jual 600 tusuk. Gitu. Jadi karena lagi ya kalau ditanya perkembangan gimana, yang paling oke, yang paling signifikan sekarang usaha gue ya si sate Jepang. Gitu. Jadi kita kadang-kadang buka sejam. Mana Yudo tuh nunggu sejam ada Do ya. Gitu, dan ngantri gitu. Gue nggak peduli mau YouTuber ki, mau siapa, ngantri cuy. Gila kan, teman-teman duit. Ngantri cuy bukannya naik Carlos? Enggak dong. Dia makan cuy ya. Makan cuy. Tapi ngantri dulu. Kalau next bisa kita pertimbangkan. Kalau Yudo beda. Bukan. Kalau Yudo ngantri. Bukan. Kalau gitu. next bisa dipertimbangkan. Bukan. Farida Nurhan bisa bisa Dia pasti urutan pertama. Kalau ngantri pasti oke, next. Iya betul sih, betul. Ya, bisa. Soalnya enggak gini. Soalnya gini. Next. Oke, bebas Ada syuting, Mas. Ngobrol aja, Mas, ini lagi syuting. Emang Akbar begitu ya? Lagi syuting kita, Mas. Lo nggak punya YouTube ya, Bar? Ribut juga, ya. Enggak, gue minta Yudo ngantri. Soalnya gue punya waktu banyak buat ngobrol sama dia. Gitu, jadi kayak datang kan kita kan sayang dong waktu. Namanya usia kan nggak ada yang tahu, Bang. Jadi sedikit mungkin sekecil apapun kita mesti manfaatkan waktunya. Maksudnya waktunya Yudo lo nggak tahu? Iya juga dong, kita kan nggak tahu. Gitu. Kita maksudnya ya siapa tahu gitu. Dia lebih sukses besok. Amin. Lebih sibuk kan kita nggak bisa undang ke dagangan gue lagi. Iya. Gitu. Jadi ya gitu. Tapi kalau next gampang lah. Canda dong. Iya. Dia nanggepinnya serius loh. Iya. Jadi omsetnya lumayan dong tuh. Bukan lumayan, gede dong udah. Ya, puji Tuhan sih dalam bulan ini lagi nikmat-nikmatnya sih, Cing. Tapi yang jadi ketakutan gue adalah pegawai gue pada sakit, kecapean soalnya. Nah itu juga tuh. Kecapean gitu. Kayak kemarin tuh gue Selasa akhirnya tutup karena pegawai gue ada yang tipes.
Capek, Cing. Kerja tipes. Iya. Bukan kaya ya. Tapi kita kasih BPJS kok satu-satu. Mantap. Ada BPJS ketenaga kerjaan non formal ada. Ada memang. Iya. Gitu. Awalnya kita mau kasih yang swasta punya. Tapi kita kan taat pemerintah, kita kasih BPJS. Nah, lebih Murah. Tapi lu BPJS kesehatan apa tenaga kerja? Kesehatan lah. Oh, kesehatan. Tenaga kerja juga ada. Udah itu aja, Cing, cukup. Tenaga kerja lebih ini loh. Cukup, Cing, cukup. Jadi- Nanti kalau buka cabang yang kedua baru kita pikirin lagi. Karena perjalanan juga ditanggung. Iya, betul. Iya. Jadi gua kemarin tuh ngobrol sama yang punya bubur palapa. Dia bilang, aduh, gue Sabtu Minggu nih jam 9, setengah 9 udah habis. Wah, Gue bilang kenapa nggak ditambahin sih ininya? Stoknya? Kan masih siang juga gitu. iya. Tapi ternyata bener gitu. Ntar kalau gue tambahin, pegawai gue pada sakit. Sakit. Itu aja kalau lagi rame. Malah jadi nggak bagus. Iya, jadi nggak produktif juga. Malah jadi nggak produktif. Soalnya kalau lagi rame juga, gue kadang ojek online gue tutup, gue nggak nyalain aplikasinya. Soalnya yang udah ketika gue nyalain pada kecot deh drivernya karena kelamaan nunggu. Gitu kelamaan nunggu dia cancel, rating di dagangan gue jadi jelek di aplikasinya. Jadi gue stop aja deh. Iya, karena jual makanan orang ngeliatnya kerjanya pada saat menyajikan ya, padahal persiapan juga lama ya. Lama. Kita dari jam 7 pagi udah mulai ngeset nusuk-nusuk satenya, Iya. beli daging dan segala macem. Buka jam 6. Buka kalau weekdays jam 6, kalau weekend buka jam 5 kita. Sabtu Minggu Jumat Sabtu jam 5, Senin sampai Kamis jam 6. Minggu? Minggu tutup. Emang nggak ada yang belanja atau emang buat libur? Udah kebanyakan yang beli lah. Anjay. Gimana nih? Susah lah. Bener-bener lo. Kan hidup ini kan nggak melulu tentang uang, Cing. Iya, tapi apa-ngapain uang melulu sih. Iya sih. Iya sih. Kita buka nih Minggu. Itu di mana itu? Ininya Panglima Polim, belakang kampus Abjay. Enggak. Pas banget belakang kampus Interstudy. Lapangan YPK. Lah itu baru syuting di Interstudy tuh. Makan sate Jepang nggak lo? Lihat sate Jepang nggak di sono? belum buka. Bar. Oh ya belum buka ya. Hah? Paru. Soto itu mah sate. Lu buka, aku bukanya malam, Cing. Oh bukanya malam. Malam. Kalau paling malam sampai jam berapa? Paling malam jam 8:30 lah. Gitu, 8:30 udah tutup kita. Gitu. Laku banget dong lo. Enak soalnya sih, Cing. Lo cobain kalau yang belum pada Kirim ke nyobain. live dong. Tadi mau gue bawain. Gitu. Cuma Tapi kan belum jadi lo. bukannya malam. Iya. Nah, Live dan nanti kalau live datang gue bawain. Gak usah bayar lah, gila kali. Jadi lagi siapa mau bayar? Iya sih. Itu sate Jepang apaan sih isinya? Kita ada banyak jenis, Cing. Kalau di Indonesia kan paling cuma sate ayam, sate sapi, sate kambing. Iya. Sate babi lah paling. Kalau misalkan sate Jepang itu ada sate kulit ayam, ada pakai enoki beef, ada yang pakai daging ayam kita cincang segala macem gitu. Macam-macam sih jenisnya. Bedanya? Bedanya di bumbu. Kalau misalkan Dia ngobrol. Bebas merdeka banget lo di sini lo Bar ya. Nggak terkungkung ya. ntar habisin Mas Akbar ya. Iya abis ini lo deh Bar ya. Abis ini lo wawancara ya. Pengen banget ya ini diwawancarain. Gue nanya dia yang jawab coba. Iya. Aduh. Jadi bedanya di bumbunya apa? bumbu kita pakai saus kayak kecap asin Jepang sama pakai ada beberapa bumbu rahasia yang kita pakai. Tapi memang kita nggak mengadopsi 100% yang kayak di Jepang karena Bumbu rahasia itu maksudnya? Lo tahu dari mana kalau itu adalah bumbu? rahasia. Karena saya nggak kasih tahu ke Cing. Bukan, Iya, lo rahasia. tahu dari mana itu bumbu itu? Karena mulai kita kan ada test food. Jadi sebelum kita awalnya dagang nih, teman-teman gue udah nyoba-nyoba berbagai jenis bumbu untuk kita gabungin. Oh. Dan sate Jepang itu, setahu gue kalau di Jepangnya langsung bahan-bahannya ada yang pakai kandungan minyak babi kan. Gitu. Jadi kita dagang di lokal, kita jual makanan konsep Jepang tapi yang halal, tapi rasanya gue pengen yang ketika makan tuh masih keterima. Karena kalau yang Jepang banget adopsinya takutnya ada yang terlalu manis gitu atau terlalu asin. Kita mah di tengah-tengah lah. Nah bumbu itu yang lo racik sendiri, coba-coba. Coba-coba gitu. Oh. Akhirnya ketemu si racikan yang pasnya, ya udah kita dan cocok. Dan itu lo rahasiain. Ya kita rasain. Iya. Pakai kacang nggak? Enggak. Giniin kacang. Bawang merah dipotong, kecap manis, Iya. ya, sama lontong. Gitu. Sate kambing Iya. gitu.
Caholil itu. Caholil, iya. Enggak, kalau gue beneran belum tahu nih cara makan penyajiannya itu apa aja nih. Sate nih, satenya. Sate, jadi dipanggang dulu, setengah matang. Kita celupin ke bumbunya itu, kita panggang lagi sampai matang. Habis itu kita kasih rumput laut atasnya. Rumput laut. Iya, pakai rumput laut yang bubuk gitu. Dikasih bubuk cabe. Habis itu sama dikasih ada kecapnya kita juga yang kecap asin buat cocolannya. Oh, dimakannya pakai? Dimakannya nasi. Kita jual nasi. Pakai nasi. Nasinya juga kita cek pakai bumbu lagi gitu. Nasi Jepang juga? Nasi Jepang. Nasi Jepang. Yang ada kayak berminyak-minyak. Iya. Kenapa, Bar? Kenapa, Bar? Kocak si Akbar dia. Nggak tahan banget kalau dapat lucu gitu, dia kagak tahan. Kan nasi Jepang itu kayak nasi kita kan kering, kalau nasi Jepang tuh kayak ada ketan. Agar. Nasi Jepang tuh kayak ketan betul. Lebih pulen, lebih lengket. Kayak lu pernah makan fast food yang jual makanan Jepang tuh yang bento-bento gitu. Eat Hokben ya, itu kan dia nasinya kan agak-agak lengket tuh. Nah itu hampir setipe. Beda kalau nasi Indonesia kan lebih kering ya. Iya. Dia lebih gitu. Iya, gitu. Kalau dia lebih lengket lah. Lebih Nah, legit. itu pakai apa sih? Jenis nasinya, Cing. Di kita ada. Di Indonesia ada yang jual nasi Jepang kok. Ini anak ketawa aja kenapa siang ini? Habis nyimeng lo ya? Tampangnya oka-oka bento. Apaan? Oka-oka bongkar. Ger sih. Tapi ntar aja lah, ntar aja. Iya. Ger Nanti sih. jangan dikeluarin, nanti. Iya. Nanti panasnya Masa oka-oka bento? Lawannya? Oka-oka bongkar. bento. Ya. Cuman palas. Gitu. Ada yang jual nasinya di Indonesia. Oh makanya, tapi kayak hoka-hoka bento, si lauk-lauknya itu kayaknya emang nggak pantas kalau dipakai nasi kita ya. Nggak pantas. Rasanya tuh nggak enak gitu, Nggak cocok, kawin, soalnya ya. memang peruntukannya memang pakai nasi Jepang kan. Gitu. Jadi memang mestinya makannya pakai nasi Jepang. Begitu juga dengan sate yang gue jual, Cing. Harus pakai nasi Jepang. Iya, karena sempat pakai nasi lokal, pas dimakan jatuhnya kayak makan sate ayam sebetulnya. Gitu. Kayak nasi itu terlalu padat banget. Terus juga nggak enak lah, nggak pulen lah gitu. Nggak pulen lah. Iya. Jadi kakak gue ganti pakai nasi Jepang. Mahalan mana sih nasi Jepang sama nasi? Sebetulnya beda-beda tipis sih, Cing. Beda-beda tipis lah, paling beda-beda sejuta lah. Waduh, jauh. Waduh, beda-beda paling beda 25 ribu lah, Cing. Sekarang. Per apa? Per kilo. Oh per kilonya. Iya, masih tinggi. Mahal ya. Kita Jepang sekilo lu 30. Mampu. Oh iya. Tapi kan demi rasa yang enak. Iya, penyajian kan penting kan Anda puas kami lemas. Iya. Satu porsinya berapa? Kita jual per tusuk harganya, Cing. Setusuk? Mulai dari 3.500, 3,5 sampai paling mahal 15.000. Satu tusuk? Satu tusuk. 15.000 apa nih? 3.500 isinya apa? Ada banyak jenis. Nah, ada 4 menu yang per tusuk harganya 3,5. Ada yang 6 ribuan, ada Man, yang... kesana man kita man. Iya malam dia tapi. Tapi dia malam sih. Gini ntar gue bawain, Cing, pas Cling Show gue bawain. Beneran ya? Iya kali bohong. Iya kali. Tapi jangan ada Yudo lah. Nggak enak. Enggak, iya. Kalau ada Yudo biarin aja nggak usah kita kasih. Iyalah. Iya. Kalau mau dia ngantri, tetap. Mau nggak gue kasih? Iya. Jadi anak yatim gitu. Iya. Lu bener bapak gua meninggal lu. Cing, saya ngantri, Cing. Magdalena enggak, Cing. Gitu datang langsung ada, Cing, kemarin. Udah emang enggak ngantri juga. Magdalena enggak. Ya berarti masalahnya di lo, Yudo. Kurang ngetop. Iya. Harus 1 juta seatas. Enggak. 1 juta subscriber ke atas. Bukan. Baru yang nggak ngantri. Berarti Cing harus ngantri dong, parah. Tidak. Gue nggak bilang Cing, gue bawain ke sini. Iya Nggak dibawain. siapa. Gitu. Lu siapa sih? Sana pulang. Ribet lu. Pulang. Oke, 3.500 nih, ulangi nih. Satu tusuk. Tusuk. Isinya apa tuh? Isinya macam-macam, ada yang kita jual enoki beef. Jadi short flat beef, daging sapi yang biasa Cing suka makan di tempat all you can itu, kita gulung isinya pakai enoki. Yang tipis-tipis. Tipis-tipis. Kita Kita gulung pakai enoki. Enoki tuh? Enoki itu apa ya, Dok ya? Jamur. Iya, yang panjang-panjang, Cing, ada. Gitu. Dan juga ada sukune. Sukune itu daging paha ayam. Bentar. Iya. Tolong lucuin apa sukune? Sukune kayaknya dia bilang 1 tusuk 2 kali. Dua berapa? 3.500. Nah, kalau tusuknya 2, 7.000. 7.000. Walaupun dagingnya 1. Iya, tusuknya 2. Iya. 7.000. Iya. Lu dihitung tusuknya kan? Iya, Bukan dagingnya. Bukan dagingnya. Iya. 1 tusuk dia bilang. Iya. Gue jadi bingung ya. Iya. Iya.
pakai sukune. Sukune itu jadi ada yang tadi enoki beef menu pertama, menu kedua ada namanya sukune. Jadi itu kita menunya tuh satenya banyak jenis, Cing. Ada sekitar 7 sampai 8 menu, beda-beda. Nah, kedua ada sukune, ada negima, ada juga kawa-kawa, ada momo. Ini istilah ini emang ada atau lo Ada, sekarang? emang ada. Nah, cuman dagangan gue tuh namanya gue balik-balik. Kan yakitori, Cing, namanya. Nama asli makanan Jepangnya. Kita balik jadi erotikai. Oh, lo kilap-kilap asal Iya, kilap-kilap. biasa kan soalnya kanete ngap. Kanete ngap. Yoi. Iya. Yang penting gara laham nayamul. Nayamul ya daripada Mulyono. Iya. Waduh deh, jangan deh. Gue mau ngasih nggak enak. Terkena itu. Iya. Reformasi. Iya. Gitu, Cing. Jadi lo balik-balik. Sukune itu? Sukune berarti dibalik aja. Kayak misalkan ini, negima jadi amigen. Kita balik. Negima amigen, terus momo jadi omom gitu. Kita balik-balik. Gitu. Jadi memang lebih ke makanannya supaya unik. Terus memang kan kita jualnya kan di Jakarta Selatan. Biar kenal lah sama culture-nya anak Jaksel lah. Gitu. Iya, biasa manggil ngap gitu ya. Ngap. Iya. Tapi gue paling benci Cing dipanggil ngap. Kenapa? Gue paling gedek gue. Kenapa? Soalnya kayak misalnya gue ketemu nih sama anak lah datang ke tongkrongan gue. Ngap, bagi rokok ngap. Ngap bagi gue tuh satu panggilan yang agak jatuh tuh ngenyek, tau nggak? Gue lebih pengen dipanggil bang gue. Dia kan tinggal dibalik. Nggak bisa, Cing. Karena kayak ngap tuh kayak seakan so asik tapi nggak asik gitu. Kayak ngap gitu ya. Iya, ngap-ngap. Gue ngap lo panggil ngap Iya. gitu ya. Kayak gue nggak, iya tapi beda-beda. Beda-beda, Kalau gua sih iya, ngap iya. aja. Gue dipanggil bos. Wih, Sop. Yoi. Ya, sop. Yoi, sikat sop, takis sop. Takis. Yoi. Ya. Udah ada terus nih kembali ke Iya ini juga jadi. nih. Yang 15.000 apa? Ini apa itu? Keistimewaannya. Namanya ini Chicken wings. bukan. Enggak yang tadi juga yang 3.500 cuma 5. Tusukan Enggak, satu tusuk gitu. Mapan. Daging juga. Daging, Cing. Kita semua banyak kan daging ayam, daging sapi. Tadi kata lo ada usus. Nggak ada. Yang ngomong usus Bang Akbar. Nggak ada. Nggak ada ngomong usus. hati ampela. Nggak ada, siapa? Jangan tambah-tambahin. Nggak ada. Jadi ayam sama sapi doang. Sapi. Iya. Ada sayap ayam juga, sayap ayam, kulit ayam, sama daging sapi. Oh, kulit Kulit, maksudnya. iya kulit, nggak ada usus. Kulitnya di sate juga. Di sate. Tapi sebentar ini Ada halim. Iya, langsung 9 aja. Yoi. Udah diundang kan? Iya. Gitu. Yang 15.000 juga banyak yang beli. Banyak, Cing, banyak. Nah, awalnya tuh pas mau jual yang per tusuk 15, gua agak pesimis. Ini kena nggak nih pembelinya nih dengan harga segini gitu. Tapi ya pas pertama kali gue launching 40 tusuk tuh 20 menit habis gue. Bawa 40 tusuk stoknya karena gue takutnya kan nggak habis. 20 menit habis. Berarti keterima nih, habis itu gue naikin lagi stoknya jadi gocap. Habis juga tetap. Habis juga. Itu yang bikin mahal apanya? Yang bikin mahal idenya. Oh, padahal ininya sama aja. Hah? Isi dagingnya sama yang 3.500. Enggak, beda dong. Beda. Sama kali. Enggak. Ntar gue lihat fotonya, Cing, nggak percaya. Fotonya doang. Nih ada foto ini. Iya. Ini kerjaan. Jadi kerjaan. Kerjaan editor ya. Oh, jadi kerjaan. Di foto ini di sini sama di sini sama di sini. Iya, udah kerjaan loh Iya. gitu ya. Gue muncul di sini nih, Bang. Iya, 15.000 apa yang bikin mahal? Kita kualitas dagingnya sih, Cing. Kita pakai kualitas daging sapi yang beda. Jadi menurut gue tuh lebih gede-gede. Jadi tuh kalau dibakar tuh nggak begitu ciut. Karena kalau kecil kan daging sapi tuh kalau dipanggang makin ciut. Jadi kalau dimakan juga nggak enak, anyep lah. Cuman kalau yang agak gede tuh masih ada juicy-nya, lemak-lemaknya, Cing. Lo beli udah jadi tuh yang iris-irisan atau lo iris sendiri? Udah beli jadi. Kita ada suppliernya langsung. Gitu. Datang, stoknya kita buat di rumah temen gue, central kitchen-nya lah. Buat masak sana, udah jadi, satenya jadi kita bawa ke lapak dagangan. Kaki lima lah konsepnya, bukan restoran sebetulnya. Gerobakan. Jadi memang kalau hujan lumayan sepi ngaruh sih, ya? ngaruh banget. Gitu. Jadi memang kebanyakan sih yang beli makan di tempat, habisin langsung, kalau nggak makan di mobil, kalau nggak makan bawa balik ke rumahnya sih. Omsetnya udah berapa ya? Sebulan? Wah, nggak enak ngomong nominal lah. Berapa ya? Banyak lah, Cing. Gitu. Tapi kalau Kisaran. per hari tuh gue bisa top 5-6 lah. Banyak dong. Makanya, iya. Makanya fokusnya lagi ke situ, Cing.
Karena gue mikir gini sih, Cing, maksud gue sih nggak mau nafik ya, maksud gue di YouTube itu gue nggak akan selamanya kan, kayak gue bilang tadi. Ada fasenya gue kayak, wah udah cukup nih, usia gue juga udah nggak mumpuni untuk mungkin bikin konten lagi karena capek. Dan gue juga nggak tahu YouTube akan sampai kapan nih, gitu aplikasinya gitu. Ini kan YouTube kan hanya platform, hanya wadah. Ketika wadahnya ditutup atau udah nggak ada, habis kita masih punya cadangan penghasilan yang lain. Nah jadi ketika gue diizinin punya penonton, punya followers, punya subscriber, itu gue pakai untuk jualan gitu. Tapi dengan konteks dagangannya yang enak. Karena yang udah-udah gue agak malas tuh review makanan selebgram atau makanan artis yang packagingnya bagus, harganya misalkan mahal tapi rasanya nggak enak. Yang udah-udah kan kayak begitu. Jadi gue gak mau lah, karena gue cukup. Lo tidak menjual nama, lo menjual rasa. Iya gitu, karena pun gue kalau di video makan gue sangat kritis tentang makanan-makanan artis gue. Kayak lo jual mahal-mahal tapi nggak enak. Nah karena gue sering ngomong begitu, gue mesti membuktikan juga ke penonton gue kalau gue jual makanan mesti enak. Mesti enak. Gitu. Iya. Dan enak tuh deh emang. Enak ya, terbukti rame lah. Yang beli followers lo banyak. Banyak, ada juga yang memang tahu dari media sosial lain lah, misalkan dari YouTube-nya yang pernah review ke situ, gitu loh. Jadi kayak gitu sih. Ya rata lah pembelinya lah, nggak semua penonton gue juga. Iya. Yang satu lagi, Saya Sapi juga masih running, masih jalan. Cuman kalau Saya Sapi memang fokusnya kita nggak terima makan dine-in, hanya ojek online dan juga pesanan aja, gitu. Jadi fokusnya ke situ. Saat ini juga masih jalan. Masih oke juga, tapi kalau memang kalau lihat lebih ramai yang mana, yang sate Jepang. Iya. Gitu. Karena apa tuh? Yang mana? Menurut lo lebih ramai si sate itu? Padahal kan apa karena uniknya, apa karena rasanya enak, atau karena buka di tempat? Dukunnya kuat, Cing, kita. Berarti saya sepi ya. Iya. Saya sapi dong. Beli kan saya sepi. Iya. Saya sapi, kalau nggak ada yang beli jadi saya sepi. Saya sepi. Aduh. Bisa ya. Cuaks. Iya. Lo kalau menurut lo YouTube sampai berapa lama? Kalau kan udah berarti ya udah main di YouTube berarti udah 11 tahun ya? Ya. Dari kalau dihitung dari awal-awal 2010. Menurut gua akan menjadi lama ketika pelakunya semakin banyak. Tapi orang banyak yang datang baru, yang lama pada ngambek. Itu kan mereka nggak mau adaptasi. Menurut gue Cing Abdel termasuk adaptasi dong. Dengan bikin konten begini gitu. Maksud gue dengan ide-ide yang Cing Abdel bikin itu udah adaptasi. Maksud gue tipikalnya gini sih. Gue nggak takut sama saingan. Tapi ketika di bawah generasi di bawah gue bikin sebuah movement atau sebuah ide yang bagus, gue akan ajak dia kolaborasi menurut gue. Karena kan nggak selamanya di generasi gue mulai megang kekuasaan atau apa level ini, pasti kan gantian tangan estafet ya kan. Jadi bagi gue ketika memang ada yang lebih sukses di bawah gue, ya udah nggak apa-apa. Emang kenapa sih? Toh juga balik lagi rezeki kan ada yang ngatur. Iya, jadi gue ya udah gue ajak collab gitu. Kalau nggak ya memaksa gue pada akhirnya untuk bikin sesuatu yang mesti bagus juga, nggak boleh kalah sama generasi di bawah gue. Jadi gue nggak peduli sih kalau mau banyak atau mau yang ya mungkin yang ngambek-ngambek gue juga nggak tahu alasannya apa lah gitu. Cuman ya. Emang ada yang ngambek ya? Banyak kan? Iya. Banyak yang ngambek lah. Oh kayak YouTube udah nggak kayak dulu lagi nih. Iya. Katanya ya gitu deh. Gue bilang iya ya udah. Emang YouTube yang bikin lu? Enggak dong. Iya dong. Cuman ya maksud gue ketika banyak saingan berarti menjadi motivasi buat lo untuk menciptakan sebuah ide yang beda lagi gitu. Karena kan menurut gue bagi gue ya ketika lo ngambek mungkin lo terlalu nyaman di zona lo nggak mau keep up buat level naik lagi. Iya. Oke deh. Ini yang lu bilang nggak ada ceritanya. Iya. Lu jilat nih. Gue pernah ngeliat ada pelawak ngerok ini. Gue lupa siapa itu pelawak. Mali kalau nggak salah. Kocak ya. Gitu Cing. Jadi lo apapun yang terjadi ya lo ikut aja sama arus itu. Kalau enggak lo akan digulung sama arus. Iya. Maksud gue tuh yang go with the flow lah. Maksud gue cukup ikut adaptasi keadaan lah. Iya. Gitu loh. Cuman bukan berarti gue menerima tapi gue tidak sepenuhnya mengambil. Gue masih ada filter juga dong. Iya. Ada idealisme yang lo pertahankan juga. Iya gitu. Apalagi sebagai content creator, gue tahu di kapasitas gue dan penonton gue seperti apa gitu. Gue nggak akan mungkin ngambil segmen Cing Abdel. Iya. Dan juga Cing Abdel nggak bisa mungkin ngambil segmennya gue atau siapapun gitu. Semua ada marketnya masing-masing. Cuman
kita menyajikannya dengan konsep yang berbeda untuk market kita masing-masing aja. Gue nggak nyenggol jalan lu nggak nyenggol. Kalaupun ada yang nyenggol lu cuek aja kan? Gue lumayan cuek, tapi kalau udah lebih bersifat negatif mungkin bisa ditindak lanjutin aja sih. Cuma selama ini sih nggak ada sih, aman-aman aja. Aman-aman aja. Gitu. Standar paling komen-komen netizen lah gitu-gitu. Jadi lu menurut lu berapa lama nih YouTube akan? Iya belum gue jawab ya. Belum dijawab. 5, gue nggak tahu sebenarnya. Mungkin gue kalau ditanya saat ini gue nggak tahu sih. Tutup Bihanas nggak tahu. Gue nggak tahu sih, karena kalau dibilang bisa tahun depan atau mungkin sebulan lagi mungkin banget bisa. Tapi kalau prediction sampai kapan gue nggak tahu. Pengennya sih lama, karena kan juga jadi sumber utama keuangan gue. Iya. Kalaupun sebentar lo udah punya cadangan tadi usaha yang tadi, yang lo ambil dari YouTube juga semuanya. Tinggal bini belum cing. Lo belum punya bini? Belum. Kenapa sih lo? Pacar udah ada? Belum. Hah? Bingung nih gue juga nih. Kalau Yudo, ya. Kalau Yudo gini ceritanya guys. Jadi Yudo itu awalnya, enggak lah. Belum cing, belum ada. Gue kadang mikir sih, apakah karena gue terlalu sibuk gawe kali ya? Halim Potong biar Cing yang ngomong. Halim 9 bulan. Oh 9 bulan. Nggak lahir cing. Iya. Ini yang kedua, anak kedua. Wih banyak. Anak kedua. Kapan bikinnya? Iya. Tapi katanya kalau malam Jumat ibadah itu termasuk ibadah doi. Ibadah. Setiap hari itu ibadah. Kalau di agama gue ya, setiap hari itu pekerjaan ibadah yang paling nikmat. Oh Nggak gitu. harus malam Jumat. Setiap saat kita melakukannya, kalau kita niatkan ibadah, akhirnya jadi ibadah. Tuh dok, dengerin. Malah. Ini belum ada cing. Iya kenapa? Ya, karena mungkin gue terlalu sibuk gawe kali. Terus gue tuh yang terakhir ini kan gue kan yang sebelum yang terakhir mantan gue kan putusnya kan karena bokapnya kan nggak setuju sama Kelakuan lu. bukan. Apa? Lebih ke nggak setuju kalau punya calon mantu pekerjaan YouTuber. YouTuber. Gitu. Karena Nggak ngerti gue alasannya gitu. Jadi ya udah, nah gue kan tipikal ya udah kalau emang gue ngasih visi misi sama bokap lo, ya udah gitu. Mungkin gue belum bisa nunjukin apa yang bokap lo impikan lah buat anaknya. Nah semenjak itu pas udah 2 tahun, gue tuh kan pacaran pernah paling lama 6 tahun cing. nggak jadi juga. Nggak jadi karena dia pindah ke US. Gue nggak kuat long distance kan. Nah yang Kenapa lo nggak ikut? belum ada duit cing. Ya kalau ke sana gue ketemu lu sekarang. Oh iya benar juga. Iya dong. Iya. Bener nggak? Bijak ya. Iya. Nah abis itu ya udah yang 2 tahun ini gue putus. Nah gue kayak males gitu loh. Mau ada nol lagi. Jadi ya udah gue. Penjajakan lagi, PDKT lagi. Iya gitu. Tapi gue yakin satu waktu pasti dapet. Gitu. Ancang-ancang sih udah ada sekarang pengen siapa ada. Pengen siapa? Udah ada yang lo. Udah mau lu. Pengen kan boleh dong. Pengen boleh. Gitu. Terakhir pacaran berapa? 2 tahun. 2 tahun lalu. Oh enggak, 2018 gue putus. Oh ya udah lama Udah berarti. lama. Usia hubungannya 2 tahun. Sekarang berarti lo udah menjomblo selama 3 tahun. Tambah yang bikin gue malas pacaran adalah ketika bokap gue meninggal. Berarti kan concern gue kan ke keluarga. Nyokap sama adik gue gitu. Adik gue lagi mau kuliah. Terus juga kayaknya masih banyak bagi gue ya Cik ya. Gue nggak bilang ini keputusan yang bagi gue yang baik buat kalian juga nonton, enggak. Tapi bagi gue ketika bokap gue udah meninggal, ada banyak prinsip-prinsip yang masih gue penuhi dulu pada akhirnya. Misalnya. Rumah gitu mesti punya dulu gitu. Nanti entah buat gue pakai nanti ketika gue sudah menikah atau segala macem. Jadi ketika gue mementingkan keegoisan gue untuk punya pasangan, pengen, kangen nggak kangen pengen punya pasangan. Bahkan kalau teman-teman gue bawa pasangan gue anjir pengen juga ya gitu. Cuman kalau gue balik lagi keadaan gue saat ini, kayaknya gue fokusnya untuk keluarga dulu. Ini rumah buat lo apa rumah buat keluarga? Emang buat keluarga dulu deh, kalau gue buat nyokap sama adik gue. Biar aman dah. Biar aman dulu lah gitu. Iya. Toh kalau nikah kan, let's say bisa kontrak dulu Kontrak, bisa, atau iya. segala macem gitu. Jadi fokusnya mungkin karena pas bokap gue meninggal tahun lalu, gue juga kayak kaget dikasih nih tiba-tiba seakan-akan tempat estafetnya dikasih ke lu nih. Jadi mau nggak mau keadaan memaksa gue untuk tidak memilih, bukan tidak memilih sih, belum punya kepikiran untuk cari pasangan dulu, gitu. Kalau punya pasangan terus sama-sama membagi tanggung jawab itu kan lebih enak. Iya betul. Cuma kan nggak semudah itu, Cing, mencari pasangan yang bisa sevisi misi foya-foya itu. Iya. Makanya lo don't play bosku. Don't play bosku. Iya, Cing, kayak gitu. Lama dong. Lo udah kapan punya rumah? Pengen sih secepat mungkin. Iya, maksudnya udah kebayang belum nih kira-kira kapan lo akan punya rumah gitu? Tahun depan lah. Oh, tahun depan. Tahun depan lah. Iya. Tahun depan lah gitu. Tahun depan udah punya rumah, baru lo konsentrasi cari
pasangan. Pengennya begitu. Tapi kan nama hidup kan nggak ada yang tahu ya Cing ke depannya. Iya. Gitu. Pengennya sih planningnya begitu. Cuman balik lagi ya semua keputusan di tangan di atas. Siapa di atas ya? Iya. Jadi kurang lebih begitulah Cing. Kita manusia cuma bisa berencana, anggaran juga yang menentukan. Iya. Iya. Mereka kan KB. Apa itu? Keluarga berencana. Kita hanya bisa berencana. Iya benar. Betul kan? Iya. Mudah-mudahan segera ketemu ya orang yang sevisi dan misi sama lu. Iya, pengennya sih gitu. Kadang ada yang bilang gini, mungkin lu butuh pasangan supaya bisa memotivasi lebih semangat lagi dalam bekerja. Tapi lu udah semangat kayaknya. Dari cara lo ngomong, dari apa yang lo bikin. Itu Kayaknya aja. lu udah semangat. Kan casing. Berarti lo ini apa fake ini sekarang nih? Bukan fake, tapi menurut gue Kepura-puraan di depan kamera saja. tidak begitu. Bang Kakanda. Bukan, maksud gue ya adalah part dimana ketika gue pulang syuting. Kayak saat ini Cing, gue betul-betul tuh kalau udah hampir setahun ini gue kalau malam minggu tuh nggak pernah kemana-mana. Gue mendingan di rumah nonton film. Kalau enggak, paling teman-teman gue yang pada ke rumah gue gitu, nongkrong lah, kalau nggak cerita, kalau nggak ya misalkan main game gitu segala macam. Cuman kalau ditanya lu malam minggu nongkrong kemana yuk, gue tergantung sih. Hampir lebih banyak gue mendingan di rumah lah, karena waktu gue kan Senin sampai Jumat udah dipakai buat syuting konten. Syuting tiap hari? Gue upload tiap hari, Cing. Kecuali Senin sama Jumat gue nggak upload. Tapi Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu gue upload. Lo maksudnya syutingnya setiap hari? Nggak, syuting itu gue Senin sama Selasa. Senin 3 video, Selasa 3 video buat seminggu. Jadi Rabunya tuh bisa gue pakai buat meeting atau nggak datang kayak Cing Abdel ngundang ke sini atau nggak buat ngelakuin aktivitas lain. Yang pasti berhubungan dengan pekerjaan juga sih. Entah ngecek dagangan, gitu, evaluasi sama tim, gitu segala macam lah. Kalau syuting food itu berapa orang yang terlibat? Oh, gue cuma paling satu Cing. Gua sama kameramen doang. Gitu. Tim produksi kan? Ya. Iya, cuma satu doang. Ngedit? Iya, si kameramen itu juga. Gitu. Jadi makanya gue syuting itu Senin sama Selasa supaya gue udah punya stok sampai Selasa depan. Jadi ketika Selasa depan gue syuting, gue udah nyetok lagi buat minggu depannya lagi. Sistemnya itu nyicil lah. Ada. Ya, Halim 9 bulan. Anak ketiga ini berarti. Anak ketiga ya. Iya kan. Berarti pas kali lewat satu. Satu. Oh iya. Kan istrinya ada 3. Oh iya juga ya. Bulan semua. Iya betul. Iya. Paham tuh gue. Kalau bikin berapa menit konten rata-rata? Satu video biasanya gue durasi sih kalau buat upload 15 menit Cing. 15 menit. 15 menit. Tapi itu kan syutingnya juga bisa lama ya. Nggak juga Cing. Lu cepet? Gue tuh kalau syuting paling lama gue 1 jam. Karena gue masih moving ke tempat yang selanjutnya kan. Makan kadang-kadang gue ngabisin, gue bungkus supaya gue juga nggak kenyang-kenyang banget. Nanti ke syuting kedua, syuting ketiga gitu. Nanti pulang gitu. Oh, lu makan kalau habisin ya? Tergantung makanannya juga sih. Kalau makan somai kan enteng lah, nggak begitu berat. Cuma kalau udah makan kayak nasi padang, mie ayam lah, kalau nggak misalkan kayak makan gado-gado itu kan banyak Cing. Jadi gue pikir gue stop dulu, gue ngabisin, gue bungkus aja. Ketimbang nanti gue makan yang selanjutnya kekenyangan, nggak jadi nggak objektif review makanannya. Ada nggak yang udah lo bikin nggak lo tayangin? Ada, karena nggak enak gitu, karena nggak enak. Nggak enak mendingan gak usah ditayangin sekalian ya? Atau lo tayangin juga kasih tahu ini nggak enak gitu? Iya, kalau makanan artis. Gue cukup lumayan kejam sama makanan artis sih. Kadang mereka jual bagi gue harganya nggak masuk akal, tapi rasanya juga nggak masuk akal buat gue. Gitu loh. Jadi menurut gue kalau tanya ada nggak makanan yang lu makan gak enak tapi lu nggak upload, ada. Tapi ada yang diupload nggak ada makanan artis. Dulu. Ntar dimarahin gak sih sama artis? Kan gue beli. Kita kan punya hak untuk memberikan pendapat. Bedanya gue di videoin. Selama pendapat yang gue sampaikan masih objektif sesuai dengan apa yang gue rasa. Kecuali gue udah aneh-aneh deh gitu. Ya gue beli bolu, gue bilang rasanya kayak gado-gado atau nggak objektif. Cuma selama gue review masih dalam lini atau batas objektif, gue nggak takut sih. Ya karena lo juga udah belajar hukum. Iya, Sarjana hukum. Ada gunanya juga berarti. Makanan apa tuh? Makanan apa yang? Nggak usah, jangan di sini. Jangan dong. Jangan di sini ngomongnya. Nanti kalau ketemunya kan nggak enak. Iya. Jadi karena lo beli, lo merasa berhak untuk. Dia kan beli buat dimakan, bukan buat di review. Nah, kan gue juga di review kan sambil makan. Iya juga kan. Kecuali gue review gini, gue liatin. Wih bagus, baru lah. Karena ada orang yang kritik rumah sakit. Sama rumah sakitnya dipermasalahin. Orang kritik apartemen, dia punya apartemen di situ, dia pengguna rumah sakit itu, tapi begitu dituntut dia kalah si konsumennya. Mungkin gini Cing, mungkin kalau bagi gue selama objektif juga nggak jadi masalah. Kedua bagi gue
ketika gue review makanannya, gue lebih ngekritiknya membangun sih, memberikan masukan yang ini nih di sini rasanya nggak kurang mantep nih. Gitu. Jadi bukan mengkritik menjatuhkan nih. Oke. Bukan membuli ya? Bukan membuli, beda. Kalau Oke. bully kan lo jatuhnya memang menjatuhkan. Iya. Gitu. Gue lebih ngebangun gitu. Dan gue bilang, contoh ini makanan ini kurang asik nih. Kenapa? Gue jelasin kenapanya. Entah misalkan kuahnya, bumbunya, atau sausnya, dan segala macam. That's why makanya kalau makanan atas gue lebih baik beli daripada dikasih. Karena kalau dikasih ada rasa kayak nggak enak gue. Iya. Gitu. Tapi kalau kita beli kan enak tuh, lo bebas mau ngomongnya. Iya. Lo punya basic itu juga kuliner. Lo belajar nggak kuliner? Atau ya sama Dunia makanan? Enggak lah, by pengalaman aja. Pengalaman aja. Dan itu pendapat pribadi ya, selera ya namanya. Iyalah, makanya gue menyampaikan opininya makanannya sesuai dengan apa yang pengalaman gue aja. Nggak yang bahasanya yang nggak chef banget gitu. Iya. Karena bagi gue nggak mau terlihat pandai, padahal kenyataannya itu gue malah terlihat bodoh gitu. Jadi gue apa adanya gue aja. Ya, gue menyampaikan seperti gue kayak lagi makan di rumah gue atau di tempat makan biasa aja. Gitu, tapi dengan bahasa yang sopan lah. Terus sejauh ini sih aman-aman aja. Aman-aman aja. Nggak ada yang Pernah ada satu kali lah sampai nge-DM gue, email gue mau bawa artis itu. Hampir membawa gue ke meja hijau waktu itu. Cuma ya gue bilang ya bawa aja. Gue juga banyak meja hijau. Iya. Padahal ada yang kuning gue. Waduh. Iya. Tokopedia kalau masuk bisa warna hijau loh. Iya. Di sini bisa nih Tokopedia. Iya. Cacing ya. Bisa banget. Bisa Semuanya Tokopedia juga bisa. Ini dari baju hijau. Iya. Pakai baju hijau. Bisa. Air minum. Coba air minum. Wah, minum juga bisa. Bisa juga sebenarnya. Cuman ya mesti jelas dulu lah. Iya. Ini mau diganti lukisan gedung Tokopedia? Bisa. Ini mau dikasih fotonya pemimpin Tokopedia? Bisa. Bisa banget semuanya. Iya, yang penting Orang ada ini dibeli izinnya. sama iya. Penting ada waktunya pas. Ada waktunya pas lah. Iya. Terus lo nggak ladenin setelah dia bilang mau. Gue ngeladenin awalnya. Gue ngeladenin. Ya udah kalau dalam hati gue mau bawa aja. Gue maksudnya gue tahu apa yang gue lakuin. Gue berani karena gue tahu gue nggak salah. Kalau gue takut berarti gue tahu gue salah sebetulnya. Karena gue tahu apa yang gue lakuin dan padahal gue ngomong di videonya makanannya enak. Gitu. Tapi dia bilang sama gue, dia nyuruh gue untuk take down videonya. Karena tempat makan itu ternyata bukan punya dia. Pegawainya gue tanya itu punyanya dia. Bingung gak lu? Jadi gue bilang, ya udahlah bodo amat. Viewsnya udah lumayan gede juga, udah naik post juga. Ya udah, lu mau somasi aja. Tapi nggak sama dia nggak ada somasi. Nggak ada take down channel gue. Karena udah tutup juga, padahal tutup juga. Kayak 2 minggu setelah gue review tutup tempatnya. Oh, dikasih tahu sama dia sama artisnya, ini bukan punya gue, lu jangan pakai nama gue, mungkin gitu kali. Mungkin, tapi pegawainya pas gue tanya tuh bilang punya dia. Oh. Gitu. Ada lah. Ya saksikan aja di channel Bang Empin. Nih videonya nih. Ginian. Bang Dion, mohon maaf ya Bang Dion ya. Ginian kita di depan kamera membuat editor banyak kerjaannya. Iya. Masuk. 3 aja tuh, udah 3 Iya, gitu. udah 3. Nih gini-gini nih si Next Carlos cuk. Itu juga udah kerjaan. Kerjaan editor. Iya. Jadi gitu, Cing. Target yang paling paling dekat yang akan lo lakuin apa? Yang paling gua Di YouTube kayak di si sate, apa nama satenya? Irotikai. Irotikai. Kebalikan dari Yakitori. Yakitori. Irotikai. Oke. Yang pasti kalau buat dagangan yang kita bakal lakuin adalah buka cabang di BSD. Oh, udah progresnya. Udah mau buka sebetulnya. Udah pengen mau buka, cuman belum nemu pegawai buat trainingannya. Tempat di BSD gue lupa. Udah ada. Udah ada calon betul. Udah tahu nih. Udah mau DP sebetulnya. Lalu kalau untuk YouTube dekat-dekat ini yang paling mau gue lakuin adalah upgrade equipment sama mau nambah tim. Karena gue ada punya konten-konten yang dulu gue punya nggak gue lakuin. Apaan? Icap-icap uji nyali. Ngapain tuh? Review makan di tempat. Iya. Tempat yang serem gitu, Cing. Lalu berani? Enggak. Dah. Tapi ada duitnya. Oh iya. Jadi berani. Iyalah. Iya. Lagian juga nggak sendiri juga kan? Iya, gue selalu bawa temen gue yang bisa ngelihat juga. Bisa ngelihat, semua bisa ngelihat. Iya. Maksudnya bisa melihat dimensi lain lah. IndiHome lah. Iya. Indigo dong. Indigo. Tapi pergi kalau Indigo ya. Iya. Indigo Iya juga ya. Iya. Indika maksudnya. Iya. Indika Indigo. Iya. Indigo, betul. Mau bikin itu kapan?
Secepatnya sebetulnya, karena di hampir setiap video yang gue upload itu masih banyak yang komen nanya, bang kapan Icap udah nyali lagi, kapan gitu. Kemarin bentar sama PPKM, gue tuh nggak dapat izin sama yang punya tempat, sama yang penjaganya lah. Maksudnya penjaga yang memang satpam atau security-nya. Oh, bukan penjaga itunya, Pak. Enggak. Penjaga itu masa PPKM juga. Iya, lagian nggak takut lah, kan kita lebih tinggi daripada mereka, Cing. Iya benar. Kita lebih mulia ya daripada mereka, benar-benar. Asal ada temennya. Jadi gue itu mau gue bikin lagi sih, Cing. Iya. Cuman belum, ya secepatnya lah. Saya nunggu PPKM udah lumayan lebih santai lagi, terus juga dapat izin gitu sama yang punya tempat lah. Oke, ya mudah-mudahan segera tercapai. Yoi. Dapat jodoh juga secepatnya. Bisa beli rumah untuk keluarga dulu. Setelah itu dapat jodoh dan punya rumah sama jodohnya. Punya sama anak, Cing. Iya, satu-satu dong. Iya, mau anak duluan. Punya anak duluan gitu baru. Iya, kita time zone dong. Enggak sih lah, punya bini dulu lah. Iya. Ya, tapi bisa juga kalau lo mau cari yang udah bawa anak. Enggak, saya pengen ibadahnya itu yang sah, keterima lah. Emang kalau punya anak gak keterima? Bukan, kalau bikin anak duluan kan nggak keterima. Bukan, maksudnya lo cari cewek yang udah punya anak. Udah ada, Cing, waktu itu, Cing. Hah? Udah ada, sumpah tanya Yudo. Ada gue dekat sama cewek, cakep nih. Gue pikir, wah boleh nih kan dekat udah punya anak satu. Iya terus? Cuma gue belum siap dipanggil papa. Ya panggil bapak aja. Ya jangan dong. Ya kan nggak siap dipanggil papa doang. Iya. Ayah kek. Kayak gue nggak lanjut. Cuman emang lebih ke, kayaknya nanti deh gitu. Gue maksudnya kan, masa belum bikin udah punya? Ya nggak pak. Bagus dong. Iya sih ya. Iya. Jadi lo bisa dipanggil daddy. Iya. Anak lo bisa manggil bini lo Mizwar. Jadi misuh. Oke lah Bang Pin, terima kasih. Terima Sehat kasih, selalu, mudah-mudahan berkah terus hidupnya ya. Amin. Oke, kita ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya.